Alam yang indah, udara yang sejuk, pohon yang rindang, tanah yang subur, air yang jernih merupakan gambaran dari surga lereng Gunung Merapi. Masyarakat yang hidup damai, suka bergotong royong, berbudaya, dan bertradisi mencerminkan masyarakat yang madani di lereng Gunung Merapi. Petani, guru, dan wirausahawan dapat kita temui di sini. Petani menjadi profesi yang mereka tekuni selama turun-temurun. Guru adalah sosok panutan segala bidang, serta para wirausahawan yang menyediakan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Semuanya saling bahu-membahu dan saling membantu. Ujung tombak penghasilan masyarakat adalah bidang pertanian. Sawah dan tegalan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Mereka mempunyai pandangan bahwa sawah adalah kehidupan. Maka dari itu, mereka terus menanam dan merawat tanaman untuk memetik hasil demi keberlangsungan hidup. Ketika panen tiba, mereka bersama-sama merayakan upacara adat wiwitan dengan perasaan senang dan bahagia sebagai ucap syukur mereka atas panen yang mereka dapatkan dari Sang Pencipta. Dalam proses penanaman hingga panen, beberapa dari mereka masih menganut sistem sambatan. Sistem sambatan atau gotong royong sukarela merupakan sebuah kegiatan di mana para masyarakat saling membantu satu sama lain dengan tuntas. Sebagai contohnya, Pak Edi akan menanam cabai 1/4 hektar. Maka orang satu dusun atau minimal satu RT akan membantunya dengan sukarela. Tetapi Pak Edi juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta sambatan dengan orang sekitar yang mempunyai hajat atau butuh bantuan. Bahkan kegiatan sambatan ini tidak hanya sampai pada masa tanam, tetapi ketika pada masa panen pun sistem sambatan tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan suatu contoh yang sangat konkret dari nilai gotong royong antar warga. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Hal ini juga berdampak kepada kehidupan masyarakat desa lereng Merapi. Bagi mereka yang siap, teknologi akan menolong mereka dalam menghadapi masalah sehari-hari, terlebih dalam bidang pertanian. Sebagai contohnya, beberapa petani sudah mulai cerdas dengan menggunakan smartphone untuk menjual hasil panennya kepada pembeli dengan tepat, sehingga tanpa banyak perantara pedagang atau rantai perdagangan dapat dipotong. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak siap, mereka akan terjerumus atau ikut arus oleh kemajuan teknologi informasi. Dampaknya, mereka akan termakan oleh promo-promo menarik yang ada di toko online, sehingga mereka sering membeli produk-produk online yang di desa tidak begitu bermanfaat. Perubahan pola hidup masyarakat ini akan kita bahas di video lain. Pada video kali ini kita hanya akan membahas terkait cerita petani di lereng Merapi berdasarkan pengalaman kami selama berdinamika di sana. Yuk tuang pikirmu di cangkir. Besarnya potensi dan sumber daya pertanian di lereng Merapi sangat menarik perhatian para produsen produk pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida. Para petani menjadi target pasar mereka. Dengan berbagai strategi dagang, para sales produk pertanian berhasil masuk dan menarik perhatian para petani. Hal ini berkat promosi door-to-door yang mereka tawarkan atau yang disebut dengan strategi mulut ke mulut atau yang di desa dikenal dengan getok tular. Getok tular itu di mana ada seorang warga atau sekelompok warga yang oleh para distributor obat mereka sponsori produk tertentu sehingga mempengaruhi warga lain untuk turut menggunakan produk pertanian anorganik. Hal ini dari segi intensitas produk hasil tani menjadi meningkat drastis. Sebagai contoh, dulu hasil panen tidak secepat sekarang, tetapi dengan adanya benih, pupuk, dan pestisida, cabai dapat dipanen dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu yang lebih cepat. Akan tetapi belakangan ini para petani sudah mulai sadar bahwa mereka tidak bisa lepas dari pengaruh produk anorganik yang dijual di pasaran. Sistem pertanian mereka sudah tergantung dengan pupuk dan pestisida. Obat tanaman sudah menjadi candu bagi para petani. Kehidupan mereka sekarang sudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Mereka berharap obat dan pupuk pertanian yang dijual di pasaran turun harga. Harapan itu memang akan menjadi angan-angan saja.
Banyak para petani generasi muda putus asa dan mulai meninggalkan sawah mereka. Mereka memilih merantau di kota, memilih pekerjaan baru, memilih masa depan baru, memilih profesi baru yang diharapkan lebih menghasilkan. Para petani saat ini rata-rata berumur 48 tahun ke atas. Bahkan para lansia masih tetap harus memeras keringat mereka di sawah karena tidak ada lagi selain mereka yang mau mengolah sawah. Kesedihan mulai terasa ketika para petani mulai kesulitan air bersih. Saya tidak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi hal itu pasti terdengar aneh, di mana sawah yang terletak di lereng gunung aktif, dekat sungai besar, alam yang rindang, tetapi para petani sulit mendapatkan air bersih. Air di sana sangat keruh. Berikut ini adalah aliran air dari sungai yang mengairi sawah dan aliran air dari mata air. Keduanya sangat berbeda. Air yang dari sungai sangat keruh, tetapi air dari mata air sangat jernih. Tentu ada masalah di sini. Irigasi yang mengaliri sawah di sana sangat keruh, bahkan sering mati. Ketika air keruh masuk ke sawah, tentunya akan banyak lumpur yang membuat tanah di sawah menjadi sangat liat dan sulit diolah. Selain itu, jika air itu masuk ke dalam kolam, sudah dapat kita pastikan kolam tersebut menjadi dangkal karena terjadi sedimentasi lumpur dari sungai. Ketika air digunakan untuk menyiram tanaman, maka akan merusak alat semprot. Lantas, apa penyebab air sungai menjadi keruh? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Demikian, salam lestari dan Yuk tuang pikirmu di cangkir.